Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan menunjukkan pembelaan kita kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Telah muncul di zaman kita sekarang sekutu-sekutu Abu Jahal yang telah naik di hadapan orang-orang Quraisy pada saat baginda Nabi alaihi salatu wassalam naik di bukit Abi Kubais, lalu mengatakan, wahai Quraisy, kalau seandainya aku mengatakan dari belakang pintu gerbang Mekah ini, dari gunung Mekah, ada pasukan yang akan menyerang Mekah, apakah kalian percaya? Serentak semua masyarakat Mekah, orang-orang Quraisy mengatakan, tentu saja kami percaya. Karena kami belum pernah menemukan engkau bohong sekalipun. Lalu beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah, aku adalah utusan Allah, dan di antara kedua tangan pada siksaan yang pedih, maksudnya bagi orang yang menolak. Maka yang paling pertama muncul adalah paman beliau sendiri, Abu Lahab, yang mengatakan, tabban lak, kecelakaan untuk wahai Muhammad, alihada jama'tana, apakah karena ini engkau mengumpulkan kami? Lalu kemudian dia membubarkan orang-orang. Lalu dia dan istrinya terus memerangi Nabi SAW sampai Allah turunkan surah Al-Masad khusus untuk Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tab, sungguh celaka kedua tangannya Abu Lahab, dan dipastikan dia masuk dalam api neraka. Telah muncul semacam Abu Jahal, Al-As bin Wa'il, Umayyah bin Khalaf, dan sekian banyak tokoh-tokoh Quraisy yang akhirnya terbunuh semua dalam keadaan kufur di perang Badar pada saat mereka menghina Nabi alaihi salatu wassalam. Begitu juga di periode Madinah, munculnya Ubaidillah, kepala orang munafik, dan semua sekutunya. Mereka berusaha untuk selalu mematahkan perintah baginda Nabi SAW dengan mengolok-olok Nabi. Setiap kali Nabi SAW menyusun pasukan untuk berperang, selalu saja mereka datang mengatakan, untuk apa kita berperang? Di perang Uhud, mereka menarik 300 pasukan dari 1000 pasukan muslimin untuk menjatuhkan semangat umat Islam. Namun mereka lupa bahwasanya orang beriman telah tertanam iman dalam hati mereka. Sehingga yang 700 tersisa justru orang-orang yang telah tersortir, dan mereka adalah orang-orang yang kokoh dengan keimanannya. Begitu terus mereka menyebarkan isu, dan yang paling besar menyakiti Nabi SAW adalah kisah ifk. Bagaimana mereka menyebarkan isu kalau Aisyah, ibunda terhormat orang-orang beriman, Ummul Mukminin, bagaimana dituduh berzina dengan Safwan radhiyallahu anhu ajma'in. Lalu Allah turunkan dalam surah An-Nur pembelaan tentang keduanya kalau mereka sama sekali tidak melakukan perbuatan tersebut. Dan terus saja bermunculan setelah itu di zaman demi zaman orang yang berusaha untuk menghina, mencaci Nabi SAW. Di antaranya para mustasyrikun atau para orientalis. Bagaimana mereka berpusat di Kanada dan membuat sebuah kampus, dan kampus ini khusus untuk menanamkan syubhat dan semua keraguan tentang Islam. Mereka menyebarkan isu kalau Muhammad itu mengarang-arang Al-Quran, kalau Muhammad itu mengikuti hawa nafsunya sehingga mempunyai 9 orang istri, dan sekian banyak syubhat yang mereka lakukan, dan diikuti terus menerus sampai di zaman kita sekarang. Dan ini sebab daripada khutbah Jumat kita, bagaimana Presiden Prancis secara nyata memberikan karikatur untuk Nabi SAW, dan juga diikuti sekarang dengan beberapa akun orang-orang yang benci dengan Islam. Mereka buat pertandingan karikatur Muhammad SAW. Dan ini teman-teman sekalian sudah dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah berapa ratus tahun yang lalu. Pada saat beliau masih hidup, beliau menulis buku namanya As-Saribul Maslul, atau pedang yang terhunus ala syatimir Rasul, kepada semua orang yang menghina Rasulullah SAW. Beliau mengatakan tidak diragukan lagi bahwasanya setiap orang mukmin akan selalu membuat mereka marah, atau mereka akan selalu marah dengan apa yang telah dilakukan oleh sebagian orang dengan menghina Nabi Muhammad SAW, dan itu lebih menyakitkan daripada tertumpahnya darah mereka. Begitu juga dengan diambilnya harta mereka. Dan ini sudah cukup akan mendapatkan dukungan dari Allah dan Rasulnya sebagaimana dari dalil syar'i menjelaskan masalah itu. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah, masalah olok-olok seperti ini bukan hal yang baru, bahkan terjadi pada nabi-nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Kita dengarkan bagaimana Allah sebutkan dalam surah Yasin ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya hasratan 'alal ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un.
Sungguh rugi banyak sekali hamba-hamba. Setiap kali datang utusan kami kepada mereka, mereka selalu mengolok-oloknya. Bukan malah mengikuti, tapi malah mengolok-oloknya. Namun Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Allah mengatakan dalam surah Al-Hijr ayat 95, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna kafainakal mustahzi'in. Hai Muhammad, kami akan amankan dan selamatkan kau dari semua pengolok-olok itu. Artinya, walaupun mereka mengolok-olok, mereka berusaha untuk menjatuhkanmu, mencari kesalahanmu atau kekuranganmu, tetap saja agama ini akan menang dan juga dakwamu akan tersebar. Juga Allah SWT mengatakan dalam surah yang masyhur, surah Al-Kautsar ayat 3, Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang menghinamu, hai Muhammad, mereka akan rugi dan celaka. Juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya atau mengancam mereka kalau mereka akan kena laknat, artinya keberkahan hidup di dunia dan di akhirat akan diangkat. Sebagaimana dalam surah Al-Ahzab ayat 57 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa 'adda lahum 'adzaban muhina. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, maka Allah melaknat mereka di dunia dan di akhirat, dan disiapkan untuk mereka azab yang menghinakan. Juga Allah Subhanahu wa taala memastikan bahwasanya mereka akan dikena azab. Kita tinggal menunggu saja masanya atau waktunya. Sebagaimana Allah pastikan dalam surah Al-An'am ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad istuhzi'a bi rusulin min qablika fahaqa bil ladzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Sungguh telah diolok-olok rasul-rasul sebelum hai Muhammad. Namun yang mengolok-olok mereka sudah dikenakan azab terhadap apa yang mereka olok-olokkan itu. Juga Allah Subhanahu wa taala punya cara sendiri yang kita mungkin manusia tidak mampu. Di saat sekarang mungkin umat Islam umumnya merasa lemah. Mereka tidak bisa untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang lebih daripada apa yang dilakukan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim atau orang-orang yang semacamnya. Maka kita sekarang di masa lemah seperti ini, dipastikan mungkin kita hanya bisa berdoa. Kita akan berusaha dengan cara kita, dengan cara yang kita mampu, termasuk dengan khutbah seperti yang kita sampaikan. Dengan cara sekarang sebagian negara-negara Islam berusaha untuk memboikot produk-produk negara yang memang sengaja untuk mengolok-olok Nabi SAW. Walaupun masa pemerintahan hanya sementara. Pada saat mereka meminta maaf dan meninggalkan olok-olok itu, maka kita pun akan berhenti untuk memboikot. Dan ini sebuah langkah yang sangat baik. Nabi SAW pun telah melakukan masalah itu. Bagaimana suku Hanifah, kepala sukunya pada saat masuk Islam, memboikot produk untuk orang Quraisy, akhirnya ekonomi mereka terganggu, dan pada saat itu mereka meminta maaf, dan akhirnya Nabi SAW membuka kembali masalah pemboikotan tersebut. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 30, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ingatlah Muhammad ketika mereka berusaha, orang-orang kafir Mekah Quraisy, untuk menangkapmu, untuk membunuhmu atau mengeluarkanmu dari Mekah. Lalu mereka mengatur tipu daya, Allah pun mengatur tipu daya. Ketahuilah Allah sebaik-baik pengatur tipu daya. Wahai muslimin umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau ada saat di mana kita boleh marah, maka inilah saatnya. Yang saya heran adalah banyak di antara kaum muslimin seakan-akan tidak terjadi apa-apa dengan masalah ini. Siapa di antara kita hadir di sini teman-teman sekalian ragu tentang Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan? Saya yakin tidak ada. Kecuali memang Anda tidak akan hadir dalam Jumat ini. Anda tidak mungkin hadir kecuali Anda yakin dengan Tuhan Anda Allah dan Anda mengejar keutamaannya sebagai karena tahu seorang muslim. Dan kita punya prinsip dasar, kita hidup di atas dan meninggal di atas la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan Allah sudah memastikan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya. Yang berarti memang Allah datangkan kepada kita untuk membawa syariat Allah, dan dengan perantara beliau sallallahu alaihi wasallam kita jadi tahu mana halal, mana haram, mana jalan yang benar, mana jalan yang salah, dan bagaimana kita menuju ke surga dan selamat dari api neraka. Demi Allah, kalau bukan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kita tidak akan tahu semuanya itu. Dan Allah memastikan dalam surah Al-Fatih, surah nomor 28 ayat terakhirnya, surah nomor 48 ayat 29, Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah benar-benar utusan Allah. Dalam surah Yasin juga Allah mengatakan ayat 1 sampai ayat 4, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim. Yasin, sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar penuh dengan hal-hal yang bijaksana, dan sesungguhnya kau termasuk orang-orang salah satu dari utusan Allah di atas jalan yang lurus.
Juga Allah Subhanahu wa taala memastikan di dalam surah Muhammad, Allah turunkan khusus namanya Nabi Muhammad SAW dan dinamakan surah nomor 47 dalam Al-Qur'an ayat di ayat 1 sampai ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menjauhkan diri dari jalan Allah, mereka telah sesat dengan amal-amal mereka itu. Walladzina amanu wa amilus shalihat. Sementara orang yang beriman dan beramal saleh, wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim, dan beriman terhadap apa yang dibawa oleh Muhammad, maksudnya adalah Al-Qur'an alaihi salatu wassalam, dan itu benar dari sisi Tuhannya atau Tuhan mereka. Kaffara anhum sayyi'ati wa aslaha balahum. Yang beriman dan beramal saleh, patuh kepada Nabi Muhammad SAW, maka akan dibersihkan dosa-dosa mereka dan akan diperbaiki keadaan mereka. Dzalika bi anna alladziina kafaru ittaba'ul batil. Itu semua karena orang-orang kafir telah mengikuti yang batil. Wa annal ladziina aamanu ittaba'ul haqqa min rabbihim. Dan orang-orang beriman telah mengikuti kebenaran, maksudnya mengikuti Nabi Muhammad SAW dari Tuhan mereka. Kadzalika yadribullahu lin-nasi amsalahum. Begitu Allah berikan perumpamaan kepada manusia agar mereka faham. Saudaraku seiman, Allah menyuruh kita mendahulukan Nabi Muhammad SAW dari diri kita sendiri. Apapun yang kita suka, kalau Nabi SAW larang, wajib kita tinggalkan, walaupun diri kita suka. Apapun yang Nabi SAW perintahkan, walaupun diri kita tidak suka, kita wajib melakukannya. Allah berfirman, dan itu makna daripada firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih pantas daripada diri-diri orang beriman itu sendiri. Sampai disebutkan dalam banyak hadis yang Nabi SAW sebutkan agar kita memahami masalah ini. Hadis riwayat Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Yang artinya tidak akan sempurna atau tidak dianggap seseorang dari kalian beriman, tidak akan dianggap seseorang dari kalian beriman sampai dia menjadikan aku lebih dia cintai dari orang tuanya, anak-anaknya, bahkan seluruh manusia. Jadi kita tidak dianggap beriman kecuali kita sudah cinta. Dan cinta apa artinya? Loyalitas. Harus ditunjukkan loyalitas. Bagaimana Nabi SAW pada saat beliau menerima orang-orang Madinah yang masuk Islam di musim haji, yang dikenal dengan Bai'at Aqabah, maka Bai'at ini artinya mengambil janji setia. Nabi SAW membaiat mereka dan memastikan kalau seluruh orang-orang yang telah beriman di awal-awal Islam di Madinah, mereka akan membela Nabi SAW melebihi daripada anak dan istri-istri mereka. Serta mereka akan berkorban dengan harta untuk agama yang dibawa oleh Nabi SAW, dan mereka setuju. Akhirnya Allah muliakan mereka menjadi ansar atau penolong-penolong Nabi SAW. Juga Nabi SAW pernah dalam hadis Bukhari jalan dengan Umar bin Khattab, lalu Umar mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya aku mencintai, ya Rasulullah, la anta habbu ilayya min kulli syai illa min nafsi. Wahai Rasulullah, aku cintai anda melebihi apapun kecuali diri saya. Kalau diri saya masih ragu, masih mendahulukan diri saya, Rasulullah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW mengatakan, la walladhi nafsi biyadi, tidak, demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, maksudnya demi Allah. Tidak, demi zat yang aku dalam genggamannya, jiwaku, maksudnya demi Allah. Hatta akuna ahabbu ilaika min nafsik, sampai engkau menjadikan aku lebih kau cinta dari dirimu sendiri. Faqala Umar, maka Umar berkata, fa innahu al-an wallahi la anta ilayya ahabbu ilayya min nafsi. Demi Allah ya Rasulullah, sekarang ini detik ini engkau lebih aku cinta daripada diriku sendiri. Maka faqala Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, al-ana ya Umar, sekarang wahai Umar, kau bisa dikatakan beriman. Maka semua ini teman-teman sekalian menjadikan untuk menjelaskan kepada kita bagaimana wajibnya kita menolong Nabi SAW. Wajibnya kita merasa beliau adalah sesuatu yang sangat mahal yang Allah utus kepada kita, dan bagian daripada syariat. Nanti akan kita jelaskan dalam penutupan khutbah kita bagaimana pendapat para ulama kepada atau sikap yang harus dilakukan kepada orang-orang yang menghina Nabi SAW. Nabi Allah SWT juga mengingatkan dalam Al-Quran tentang masalah yang kewajiban kita untuk mengikuti, dan ini ayat penting, makanya saya harus sebutkan, yaitu dalam surah Al-A'raf 157, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Orang-orang yang mengikuti Rasul, maksudnya Muhammad SAW, seorang Rasul, Nabi yang ummi, tidak bisa membaca dan menulis, yang mereka temukan tertulis dalam kitab Taurat dan Injil, atau kitab mereka di Taurat dan Injil. Ya'muruhum bil ma'ruf,
yang selalu menyuruh mereka pada kebaikan-kebaikan, wa yanhahum 'anil munkar, dan melarang mereka dari kemungkaran-kemungkaran, wa yuhillu lahumut thayyibat, dan menghalalkan untuk mereka yang baik-baik, wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, dan mengharamkan untuk mereka hal-hal yang buruk, wa yadau anhum israhum wal aghlal allati kana 'alaihim, dan mengangkat atau menghapus di sini beberapa hukum-hukum yang telah turun kepada mereka yang memberatkan mereka. Falladzina amanu bihi, maka orang-orang yang beriman kepadanya, wa azzaruhu, dan memuliakannya, wa nasaruhu, dan menolongnya dan memenangkannya, wattaba'un nura alladzi unzila ma'ah, dan mengikuti cahaya yang turun bersama yang maksud Al-Quran, ulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Saudaraku seiman, telah terjadi beberapa kasus sebelum kita, orang-orang yang mengolok-olok Nabi SAW. Perhatikan bagaimana sikapnya. Terjadi dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasai, dan juga Al-Hakim mensahihkan dalam kitab Mustadrak beliau, bahwasanya ada seorang sahabat buta matanya, dan dia memiliki seorang budak wanita yang masih kafir. Budak wanita ini sempat melahirkan 2 anak buat dia. Maka dikenal dengan Ummul Walad. Dalam hukum agama kita ada Ummul Walad, ibunya anak-anak, seperti itu. Maka ini ada hukum sendiri, saya tidak bahas itu. Yang jelas dia setiap hari mencaci maki Nabi SAW. Sahabat ini selalu menasihati, tidak mau dengar. Sampai satu malam, karena sudah tidak bisa lagi dia sabar mendengar cacian perempuan ini, maka dia mengambil sebuah pisau yang tajam, lalu dia mendekati budak wanita itu, kemudian ditusuk perutnya. Dan pada saat itu kebetulan lagi hamil. Karena kerasnya tekanan tusukan tersebut sampai membuat janinnya keluar. Keesokan paginya tersebar berita terdapat mayit, ada mati di depan rumah. Setelah dikubur, setelah dibunuh tidak dikubur oleh sahabat itu. Maka yang terjadi tersebar berita, lalu Nabi SAW cari tahu siapa orang itu. Datanglah si buta ini mengatakan, ya Rasulullah, saya majikannya, saya tuannya, saya pemilik budak ini. Kata Nabi SAW, kenapa kau lakukan itu? Kenapa kau bunuh dia? Dia mengatakan, ya Rasulullah, hampir setiap hari dia mencaci maki Anda, tapi saya sabar dan saya coba nasihatin tapi dia tidak mau dengar. Maka sampai tadi malam saya sudah tidak bisa sabar lagi, maka saya pun mengambil pisau yang tajam lalu saya tusuk perutnya lalu keluar janinnya. Maka apa kata Nabi SAW? Perhatikan teman-teman, ini hadis sahih. Ishhadu anna damaha hadar. Ketahuilah, saksikan kalian semua, darahnya wanita ini tidak ada nilainya. Karena dalam Islam, orang kalau membunuh, hukumnya dibunuh juga. Ada kisos. Tapi karena dia mencaci maki Nabi SAW dan dibunuh oleh majikannya, maka majikannya tidak kena hukuman. Begitu juga dengan hadis riwayat An-Nasai, bahwasanya seorang wanita Yahudi sibuk mencaci maki Nabi SAW. Terus saja caci maki Nabi SAW. Sampai ada seorang sahabat menemui wanita tersebut lalu mencekiknya sampai mati. Begitu dia mati, lalu Nabi SAW mengetahui, maka Nabi tidak menuntut darahnya. Artinya dianggap pembunuhannya itu sah oleh Nabi SAW karena dia mencaci maki Nabi SAW. Kisah yang masyhur dalam riwayat Bukhari, Ka'b bin Ashraf, salah satu tokoh Quraisy, salah satu tokoh Yahudi yang terus menerus mencaci maki Nabi SAW dengan beragam macam cara. Setiap ada kesempatan, maka dia melakukan pencacian tersebut. Kalau ada wanita penari siap mencaci maki Nabi SAW, dibayar sama dia. Ada penyair siap mencaci maki Nabi SAW, dibayar sama dia. Ada pasukan suku yang mau menyerang Madinah, dibiayai sama dia. Terus saja. Apa kata Nabi SAW? Siapa yang mau mengambil pahala, maknanya begitu. Atau lafaz hadisnya adalah, siapa yang mengambil alih Ka'b bin Ashraf. Maknanya adalah, siapa yang membunuh Ka'b bin Ashraf. Nabi iklankan di masjid. Siapa yang membunuh Ka'b bin Ashraf. Maka beberapa sahabat langsung berdiri mengatakan, kami ya Rasulullah. Lalu mereka mengatur strategi sampai membunuhnya. Begitu juga Abu Rafi' dalam riwayat Bukhari, bagaimana dia mencaci maki Nabi SAW. Lalu sahabat Abdullah radhiyallahu dan beberapa temannya datang, lalu kemudian membunuh di bentengnya. Begitu juga teman-teman sekalian, ini contoh beberapa orang yang jadi korban terbunuh di zaman Nabi SAW dan Nabi tidak anggap butuh dibalas atau yang muslim membunuhnya butuh dihukum. Juga pernah terjadi, ada 2 kisah yang unik sekali. Kisah ini dinukil dalam riwayat Bukhari. Ada seorang Nasrani masuk Islam di zaman Nabi SAW dan sempat menjadi sahabat. Bahkan karena dia bisa menulis, dia menjadi penulis wahyu. Beberapa waktu setelah dia tulis beberapa ayat Al-Quran, dia keluar dari Madinah, kemudian dia nyatakan, iklankan dirinya murtad dari Islam, kemudian dia menyebarkan isu mengatakan, Muhammad tahu dari mana yang saya sudah tulis itu benar atau salah. Lalu ini wahyu, Allah Subhanahu Wa Taala memastikan kalau tulisannya itu benar, ya, dia tidak bisa mengubahnya. Kemudian orang itu mati di malam itu juga. Pada saat dia sudah mencaci maki dan coba menyalahkan Nabi SAW, maka dia meninggal. Subhanallah, malam itu dikubur dalam kisah ini. Ini riwayat Sahih, riwayat Bukhari. Dikuburlah jenazahnya. Begitu dikubur, besok pagi ditemukan bumi membuang jenazahnya, dikeluarkan.
Kemudian dikubur lagi oleh teman-temannya sambil mereka berkata, ini pasti perbuatan Muhammad sama teman-temannya karena dia meninggalkan agama mereka. Maka dikubur lagi dan digali lebih dalam di hari kedua. Di hari kedua malam, besoknya hari ketiganya keluar lagi jenazahnya. Maka mereka mengulangi lagi mengatakan ini perbuatan Muhammad dan teman-temannya. Lalu kemudian mereka menggali lebih dalam lagi, tapi mereka sudah tidak mampu. Dalam hadis ini dikatakan, kemudian mereka kubur apa adanya. Di hari keempatnya mereka kaget jenazahnya keluar kembali. 3 kali berturut-turut dilempar oleh bumi jenazahnya karena mencaci maki Nabi SAW atau mencoba berusaha memojokkan Nabi SAW. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian juga bagaimana Ibnu Hisham menyebutkan dalam sirahnya, disebutkan juga oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau As-Sarimul Maslul. Kisah ini, ada 40.000 orang-orang Mongolia masuk Islam pada saat itu. Kejadiannya gara-gara Hulagu, salah satu panglima perang mereka atau raja mereka yang pada saat sudah melakukan Baghdad, kebetulan dia menikah dengan seorang wanita Nasrani, maka dia mengizinkan para dai-dai Nasrani untuk berdakwah di orang-orang Mongolia. Dan banyak orang Mongolia yang masuk Nasrani pada saat itu. Pada satu hari dikumpulkanlah sebanyak mungkin orang-orang Nasrani, lalu salah satu pendeta mereka ceramah. Dan yang dia ceramahkan adalah bukan mengajak mereka ke Nasrani, tapi dia mencaci maki Nabi SAW agar orang-orang Mongolia tidak ada yang masuk Islam. Kebetulan di sebelahnya ada anjing yang sedang diikat, dan diikat dengan sangat kuat anjing ini, dan anjing ini memang anjing khusus untuk ya membunuh sebenarnya. Maka kemudian dia mencaci maki Nabi SAW, tiba-tiba anjing itu bergerak, mengamuk. Ya. Setelah itu lepas talinya, lalu dia datang lalu menggigit orang ini dengan sangat kuat. Setelah digigit, orang-orang coba melepaskan dengan susah payah, maka terlepas pada saat itu. Lalu orang-orang mengatakan, mungkin karena kau mencaci maki Muhammad. Dia mengatakan tidak, anjing ini sebenarnya mulia jiwanya. Dia pikir pada saat saya kasih isyarat dengan tangan saya mau memukulnya, maka dia coba melawan. Kemudian diikat kembali anjing tersebut. Dia coba kembali lagi caci maki Nabi SAW. Maka yang kedua kali anjing itu meraung dengan keras, lalu kemudian terlepas dari ikatannya, lalu dia menggigit bagian leher pendeta ini sampai dia mati. Maka gara-gara itu 40.000 orang Mongolia masuk pada saat itu. Anjing saja membela Nabi SAW. Bagaimana dengan kita kaum muslimin? Paling tidak berdoa, paling tidak tunjukkan kepedulian kita. Jangan sampai kita sama sekali tidak ada apa-apa. Pemboikotan yang terjadi ini adalah sesuatu yang harus dilakukan sebenarnya. Karena memang ini yang kita bisa lakukan di saat sekarang. Kalau kita tidak tunjukkan peduli teman-teman sekalian, lalu kapan lagi? Percaya teman-teman sekalian. Kalau seandainya umat Islam sekarang tidak melakukan apa-apa tentang masalah ini, maka mereka akan lebih jauh melakukan perbuatan-perbuatan yang hina. Mereka akan keluarkan peraturan-peraturan di Prancis dan di Eropa, bahkan negara-negara mereka, peraturan-peraturan yang akan menghina Islam, menghina cadar. Sekarang tidak asing, warga di Prancis pun sudah berani, saya lihat cuplikannya dengan mata kepala saya sendiri, bagaimana muslimah sedang jarang tidak jalan normal, tidak mengganggu apa-apa, mendorong anaknya di atas keretanya, kemudian ditendang. Ya, kemudian ada yang dipukul, ada yang dihukum, ada yang sampai mati. Ini semua mereka lakukan hanya karena umat Islam membela Nabi Muhammad SAW. Allahul Musta'an. Oleh karena itu teman-teman sekalian, tunjukkan kepedulian kita. Sekali lagi, kalau ada saatnya kita marah, pada saat ini kita marah. Bukan dengan kita memberontak, tetapi kita justru melakukan dengan doa. Ya, kita melakukan pemboikotan yang kita bisa mampu. Apapun yang kita mampu lakukan, tunjukkan. Supaya nanti kita bisa menambah pahala kita dengan membela Nabi SAW di akhirat nanti. Allah